Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Berjumpa kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Kita kembali bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Info Covid, yang artinya berserulah kepadaku, pada tanggal 18 Februari tahun 2024. Firman Tuhan kepada kita tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan tema yang ditetapkan kepada kita kepada minggu ini, Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, adanya kesadaran diri akan keterbatasan kita membuat orang akan semakin pasrah dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Akan tetapi, orang yang sombong itu akan merasa berkuasa dan kesombongannya akan membawa dia kepada penderitaan. Untuk itu, kepada kita semuanya diharapkan sadar diri akan keberadaan, akan kehidupan kita di dunia ini. Mazmur 25 ini digolongkan sebagai mazmur kepercayaan, keyakinan yang berisi tentang doa penyerahan diri Daud sebagai seorang yang sadar akan dosa-dosanya. Dan karena kesadarannya itu membuat dia memohon pembebasan dari Tuhan terhadap kesesakan akibat dari ancaman-ancaman lahiriah yang dialaminya. Ketika pemazmur mengungkapkan imannya yang mencakup beberapa aspek. Pertama, ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan untuk berdoa. Artinya ia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan melalui doa-doanya. Karena kesadaran akan dosa-dosanya, karena pengenalan diri membuat dia menjadi pasrah, memasrahkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya
sebab Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Dengan demikian, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, ketika kita sadar akan keterbatasan kita dan orang lain akan mempermalukan kita, maka yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan total percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, dia tidak mungkin dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Untuk itu mari kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan sedemikian rupa dengan pengharapan janji Tuhan pasti digenapi. Hal ini mengandung arti bagaimana kita harus sabar menanti janji Tuhan di kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan itu seringkali kita menganggap bahwasanya itu terlalu lama, terlalu jauh dan sebagainya. Tapi percayalah, walaupun janji Tuhan itu seolah-olah kita merasa bahwasanya janjinya terlalu lama, bahkan harus menghadapi tantangan dulu baru kita mendapatkan janji itu, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Bahkan ketika harus melewati rintangan, yakinlah bahwasanya di balik hujan ada pelangi, di balik tantangan ada sukacita yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, segala jalan Tuhan adalah kasih. Itu yang harus kita pahami. Di dalam jalannya ada cinta yang hangat, kasih yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Dalam kasihnya ada kesetiaan. Orang yang siap menerima hadirat Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan sepanjang waktu. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang kepada perjanjian dan peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh cinta kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, jalan kasih setia adalah jalan yang berikan oleh Tuhan kepada manusia, yang penuh kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah, wujud perhatian dan pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tentu kadang kita bertanya dalam kehidupan kita, mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan beban. Jalan Tuhan seakan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Karena seringkali apa yang kita harapkan jauh dari kenyataan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga orang sering memilih jalan sendiri. Jadi segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Artinya tidak ada malapetaka di dalam jalan Tuhan. Tidak ada kecelakaan dan kehancuran di dalam jalan Tuhan. Meski sering jalan Tuhan susah dimengerti dengan akal sehat kita, dengan akal pikiran kita. Kadang jalan Tuhan tidak sanggup kita mengerti. Tetapi apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan segala jalan Tuhan adalah kasih dan setia. Mungkin tidak mudah kita memahami jalan-jalannya Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukalah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanaku dari rencanamu. Saudara-saudara, ya itulah perbedaan bagaimana rancangan Tuhan dan rancangan kita. Tapi satu hal yang pasti, rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu memahami jalan Tuhan, seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, mengikuti kehendak kita dan rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Orang yang hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia Tuhan, tetapi mereka memberontak terhadap Tuhan yang Maha Tinggi. Untuk itu saudara-saudara, kita harus setia mengikuti jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan terkadang memang harus mengajar kita dan mendidik kita dengan keras saat kita tidak taat, agar kita diajari jalannya Tuhan. Itu kita bisa baca di Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Tetapi sadarkah kita bahwa Dia teramat baik, Dia menghajar untuk memberikan kita, dan Dia juga menyembuhkan dan membalut luka-luka kita. Dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, ditegaskan berulang-ulang kepada kita agar kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar yang menghangatkan hati kita yang dingin, dan seperti hujan membasahi tiap hati kita yang gersang, sehingga akan ada semangat baru yang selalu mengikuti kita. Itulah jalannya Tuhan. Karena itu marilah berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih setia dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami akan menyampaikan sebuah ilustrasi bagaimana seseorang yang bermimpi tentang rekaman kehidupannya di dunia ini. Dia melihat dalam mimpi segala perjalanan kehidupannya. Dan anehnya, ketika kehidupan sukacita, maka dia melihat pasangan kaki itu, jejak kaki itu yang sedang berjalan di pinggir pantai. Dan jejak kaki itu ada 2 pasang. Tapi ketika dia mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupannya, maka jejak kaki itu hanya 1 pasang saja. Dia merasa heran dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa pada saat sukacita dalam hidupku ada 2 pasang kaki? Dia meyakini itu sepasang kakinya dan sepasang kaki Tuhan Yesus. Kenapa saat persoalan terjadi, saat sakit penyakit terjadi, saat duka cita terjadi, pasangan kaki itu hanya 1 pasang saja? Apakah Tuhan meninggalkan aku ketika aku punya masalah? Maka Tuhan katakan kepada dia, di saat sukacita ada, maka aku berjalan bersama dengan engkau di sampingmu. Tapi saat duka cita ada, saat ada persoalan kehidupan yang sedang engkau alami dalam kehidupanmu,
maka aku sedang menggendongmu. Maka yang kau lihat itu sesungguhnya bukanlah tapak kakimu, tapi hanya tapak kakiku saja, karena aku sedang menggendong. Saudara-saudara, itulah gambaran bagaimana orang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah berjalan bersama Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami tentang makna hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan jalannya Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan saja. Amin.